Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat semuanya, kita jumpa lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas bahasan ringan sedikit tentang chips EC atau embedded controller. Ini adalah salah satu komponen microcontroller pada motherboard laptop, di mana fungsi pin-pinnya bisa berubah-ubah sesuai dengan firmware yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi ini adalah komponen yang membutuhkan firmware atau software yang nanti dimasukkan ke dalam chipsnya untuk menentukan fungsi pin-pin atau kaki-kakinya. Nah, sekarang ada pertanyaan tentang syarat kerja chips EC. Bagaimana sebuah EC itu bisa bekerja? Simpel saja ya, agar chips ini bisa bekerja syaratnya adalah mendapatkan sumber power, sumber tegangan sesuai dengan yang diperlukan berdasarkan datasheetnya. Jadi nilainya sesuai dengan datasheet dari EC tersebut, tergantung modelnya apa. Nah, pin sumber tegangan ini biasanya dikenal dengan pin VCC. Kemudian syarat lainnya adalah sudah dimasuki firmware yang sesuai, dan firmware ini tidak error, tidak korup atau tidak cacat, serta tentu saja kompatibel. Dan kondisi fisik, tentu saja fisik EC-nya tidak ada yang rusak. Semua pin-pinnya tidak ada yang abnormal. Maka EC ini siap kerja. Pada motherboard laptop, sejak motherboard mendapatkan sumber power, maka sudah harus mendapatkan sumber power pula. Karena termasuk salah satunya adalah tombol power. Nah, itu terkontrol secara langsung oleh chips EC ini. Jadi tombol power tidak akan bekerja jika EC-nya tidak aktif. Kemudian sahabat semuanya, kerusakan pada chips EC ini selain adanya masalah pada firmware adalah pin VCC yang short di bagian dalamnya yang menyebabkan chips ini tidak bisa bekerja. Biasanya ditandai dengan fisiknya yang hangat dan lama-lama akan panas. Nah, jika demikian, meskipun firmware yang ada di dalam chips ini aman, tetap saja tidak bisa bekerja karena fisik bagian dalam chipsnya tidak normal. Pada faktanya, ketika sedang proses analisa saat perbaikan, tentu saja analisa didasarkan pada setiap blok di EC ini, karena setiap bagian yang terhubung pada EC akan terkumpul menjadi blok-blok tertentu. Tombol power dan perangkat pendukungnya misalnya ada di dalam satu blok. Kemudian USB juga demikian, ada di satu blok. Keyboard juga ada di satu blok tertentu di EC. Demikian juga fungsi-fungsi yang lain. Jika ada masalah pada tombol power misalnya, maka analisa langsung menuju ke blok tombol di EC. Jadi kalau kita analogikan gitu ya, EC ini adalah seperti sebuah mall yang di dalamnya ada kios-kios yang banyak gitu. Jadi begitu gerbang depan mall itu buka, nah, maka mall ini sudah siap beroperasi. Namun tentu saja kios-kios yang ada di dalam mall ini juga memiliki kewenangan sendiri untuk buka atau masih tutup. Dan tentu saja tetap tidak bisa menerima tamu jika kiosnya dalam kondisi tutup meskipun mallnya sudah buka di gerbang depannya. Kira-kira seperti itu analoginya ya. Begitu sumber power dimasukkan, maka EC ini siap bekerja. Nah, untuk fungsi kaki-kakinya ya tergantung masing-masing bloknya. Oh iya, jenisnya macam-macam juga ya EC ini. Ada yang bisa firmware-nya bisa diganti dengan mudah. Ada yang sudah flat bawaannya dari pabrik. Itu macam-macam sesuai dengan modelnya. Baik sahabat semuanya, global saja tentang EC. Kira-kira seperti itu ya syarat kerjanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.